Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Alinks Indonesia. Nah, langsung aja to the point aja. Kalau kemarin kita udah sempat unboxing dua grafik tablet low end ya. Jadi hari ini gue akan review Fake S640 ya. Nah, kemarin kan udah kita unboxing tuh ya, kita udah lihat isi-isinya. Nah, hari ini kita coba lebih jauh lagi, kita lihat detailnya, kita lihat fungsinya segala macam. Langsung aja ya, gue buka. Nah, ini nggak usah gue ceritain lagi. Jadi ada dalam kardusnya ada grafik tablet ya, kemarin udah kita lihat. Ada pennya. Oke, dan ini ada apa namanya, penip lagi, apa namanya nih, OTG. Bagus kan. Nah, ini langsung aja. Nah, oke, ini adalah tabletnya ya, ini ada tabletnya. Kalau first impression gue pertama kali ngeliat tablet ini adalah agak takjub sih sebenarnya. Dia bisa sangat-sangat tipis sekali loh, bisa sangat-sangat tipis sekali ya. Ini bisa dilihat ya materialnya. Nah, ini kalau dari mata kasat gue ngeliatnya agak melengkung nih sebenarnya nih. Kalau dari mata kasat, ini karena masih baru juga ya. Kemudian materialnya plastik tebal ya, dia cukup kokoh, cuman masih bisa dibengkek dikit nih kalau dipaksa, sebenarnya masih bisa nih ya. Tipis banget, asli tipis banget loh. Kemudian di ada material glossy-nya, dan kabelnya masih pakai USB biasa ya. Nah, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau tablet yang setipis ini kayaknya lu yang pakai tablet kayak begini masih hati-hati nyimpennya nih ya, terutama yang masih sekolah, masih kuliah, yang mobilitasnya tinggi dan bukan buat dipakai di kantor, dibawa ke kampus, dibawa ke sekolah, dibawa ke, atau yang freelance, taruh di tas, cemplung-cemplungin segala macem. Nah, ini mesti hati-hati nih kayaknya nih ya, naruhnya jangan sampai ketindihan barang lain, atau ada pulpen, atau ada apa, jendol, benda-benda yang jendol. Mungkin nyimpennya bisa dipepet di laptop aja, karena laptopnya besar dan keras, jadi dia kalaupun keteken ya dia bersandarnya pada laptop tuh. Itu pertama. Kedua, kelebihannya mungkin ketipisan ini adalah ringkas. Lu bisa selipin aja di tempat paling sempit di laptop pun dia bukan masuk. Itu plusnya. Nah, kalau gue lihat lagi dari lainnya adalah minus dari fake yang S640 ini adalah kabelnya nggak bisa dilepas. Ini lu juga nyimpennya masih hati-hati nih. Sempat ini ketarik lama-lama pasti yang namanya karet kayak begini, ini ada umurnya. Lama-lama dia akan agak mengering, mungkin ada patah atau segala macam terkabelnya. Ingat nggak stick PlayStation zaman masih kabel? Nah, kan suka patah tuh ini ya. Akhirnya kabelnya mulai kelihatan segala macam. Mungkin PS1, PS2 kali ya. Kalau PS sekarang udah wireless tuh sticknya. Nah, itu juga jadi kelemahan dari sistem kabel yang masih nempel kayak gini. Nah, kalau yang lain kan ada yang bisa dilepas, nah itu bisa digulung sendiri. Mungkin ya kelemahannya kalau bisa dilepas ya ini dol lama-lama. Tapi kalau kabel kayak gini, kalau lu sampai rusak, ini juga lumayan nih kalau sampai patah nih. Makanya nyimpennya juga mesti hati-hati. Itu mungkin yang mesti diperhatikan. Ya, kalau dilihat dari kualitas barangnya sih sebenarnya di meja juga cukup antep ya. Walaupun ini agak jendol dikit. Ini agak jendol dikit nih. Kualitas moldingnya, kualitas build quality-nya sih kokoh sebenarnya, kokoh. Ini nggak ada masalah. Kelihatan nggak kayak barang 300 ribuan kok. Kelihatan cukup mewah lah. Apalagi kalau orang awam yang ngelihat gitu kan, ya keren lah, keren. Nggak kelihatan kayak barang murahan atau barang produk Cina mungkin yang terkenal ringkih apa segala macam, nggak. Fake ini cukup kokoh dari segi produk, cukup desainnya cukup mewah sebenarnya ya. Nah, cuman tadi note-nya adalah teman-teman masih hati-hati dalam nyimpennya segala macam. Tuh ya. Ini karetnya juga berfungsi normal segala macam. Nanti coba akan gue detailin lagi gimana caranya apa namanya? Kalau gesek di sini tuh rasanya kayak gimana. Nah, tapi yang gue sayangin adalah satu hal yang mungkin harusnya ada di sini tapi nggak ada. Kenapa tidak ada gantungan buat pulpen nih? Itu sayang banget. Jadi lu mesti hati-hati nih nyimpen pulpen, kemudian nyimpen apa namanya tabletnya terpisah kan berarti kan.
Nah, kalau berapa brand ada yang kayak gantungan bajunya tuh, kayak mereknya. Nah, itu kan pulpennya bisa diselipin. Nah, itu sebenarnya hal kecil yang harusnya diperhatikan juga. Jadi nggak berceceran naruh barangnya. Nah, itu kalau dari segi kualitas produknya, ya. Ya, oke sih. Tipis banget tuh, asli tipis banget. Tipis banget. Mungkin sekitar 2 mili nih. 2 mili. Jadi harus berhati-hati nih. Ya. Ini plastik padat. Plastik padat. Bisa dilihat di sini. Oke. Sekarang kita ngomongin pennya nih. Jadi dapat ini apa sih nama bahannya aja? Kayak karpet masjid ya sebenarnya nih. Iya kan? Kasar. Tapi nggak jelek-jelek amat sih. Ada nih kantong ini, ada merek fake-nya di sini nih. Ya, ada fake segala macam. Tebel ya, cukup tebel. Cuman emang gue yakin lama-lama ini juga pasti brodol semua nih pas jahitannya nih. Tapi kalau ya tergantung orang lah. Kadang ada orang yang apik banget sama barang, hati-hati banget nyimpennya, hati-hati segala macam. Tapi ada yang kadang-kadang geletak aja segala macam, pulpennya di mana ini segala macam. Ya, terus hati-hati. Nah, sekarang kita ngomong pulpennya nih. Jujur aja, gue suka banget lihat desain pulpennya. Desain pulpennya tuh nggak kelihatan kayak tablet 300 ribuan ya. Dia warnanya grey, abu-abu, bukan hitam. Kemudian desainnya agak apa ya istilahnya? Desain kepalanya miring-miring kayak begini, garis. Futuristis lah desain pulpennya, ya. Dan ini enteng banget. Asli ini enteng banget. Ini enteng banget. Oke. Dan kebesaran lagi. Dan besar pennya sendiri sebenarnya pas banget di tangan nih. Asli. Ini enak banget di tangan. Cukup enak. Cuman memang entah kenapa posisi tombolnya itu tinggi banget. Jadi kalau lu lagi kerja, bagi yang biasa ya, gue sih paling pakai klik kanan doang kalau ngeluarin menu tambahan. Ya. Nah, posisi tombol yang satunya lagi ini tinggi banget loh. Jadi lu jarinya mesti extra effort sampai melengkung begini nih jari lo. Ya kan? Yang satu sih masih cukup lah. Lu gesek, klik, gesek. Cuma satu tuh mesti effort banget tuh sampai segini nih. Gitu. Kemudian ada tulisan fake-nya di sini, ya, warna putih dan abu-abu, dan ini sebenarnya cukup desainnya oke lah, mewah banget. Dan ini mewah banget. Ya, nanti kita tes gimana rasa geseknya tuh di papan itu gimana. Gitu. Oh ya, gue lupa tadi satu lagi tentang papannya ini. Ini nggak ada tombol apa-apa ya. Dia nggak ada tombol tambahan apa-apa. Ya, tombol hanya ada di pen yang barusan gue ceritain tadi. Jadi nggak ada shortcut buat di sininya. Gitu. Kan ada beberapa tablet yang ya bisa shortcutnya enter, bisa di shift, control, bisa di setting. Tablet ini nggak ada sama sekali, benar-benar polos. Ya sebenarnya sih tombol-tombol itu juga kalau tablet segede gini juga nggak terlalu berguna amat sih. Kalau jari lu udah biasa di keyboard kan, Ctrl T, Ctrl W, ya kan itu shortcut yang udah umum dipakai di Photoshop atau segala macam lah. Ctrl A, ya kan, Ctrl S, Shift segala macam. Kalau udah biasa situ ya udah Ctrl Enter ya di keyboard aja. Ini sih nggak terlalu ngefek. Gitu. Oke. Nah sebelum kita mulai praktek di laptop, praktek. Ya kan, ini adalah spesifikasi dari Fake S640. Oke. Dimensinya adalah 218 kali 130 kali 9 mm. 9 mm mungkin sisi yang tertebalnya ini nih, ya. Kemudian dimensinya working area-nya 6 kali 4 inch. Report rate-nya adalah 250, report rate per second. Nah, gue agak nggak ngerti ya kalau report rate per second itu mungkin adalah tektokan datanya bolak-balik dari laptop ke tablet segala macam ya, report rate. Jadi pengiriman datanya. Resolusinya adalah 5080 LPI. LPI itu adalah line per inch ya, jadi mirip kayak titik cetak lah ya, kan ada kita kenal DPI ya, dot per inch atau pixel per inch kalau digital kan. Ya kalau layar handphone, layar ini adalah ada PPI kan. Berarti ini cukup besar ya sebenarnya 5080. Pressure sensitivity-nya katanya di sini 8192. Itu cukup besar untuk ukuran tablet murah sebenarnya. Tuh. Artinya dia kalau nangkep pressure tekanan harusnya dia lebih sensitif dari tablet yang di bawahnya. Kemudian ada reading height-nya 10 mm. Mana 10 mm? 10 mm 1 cm.
Nah iya, iya, kurang lebih gitu. Oke, interface-nya micro USB dan color-nya adalah black. Oke, langsung ke laptop. Nah ini adalah kita pakai Photoshop ya. Nah, gue akan coba pakai brush aja dulu ya. Gimana rasanya gesek ini dulu ya. Kita nggak ngomong apa namanya hasilnya dulu. Gue akan coba nulis nama gue di sini. Kok licin amat ya? Gimana ya? Gue berasa nggak ada delay sih. Gue nggak ngerasa delay. Kalau di Photoshop gue ngerasa nggak ada delay. Cuman gue berasa ini licin banget loh. Jadi lu nggak kayak gimana ya? Lu nggak kayak nulis di gini. Kalau lu gambar pakai pensil atau pulpen nulis di kertas tuh kan ada greget-greget itu kerasa tuh. Kayak lu ada serat-serat kertas ya. Nah ini tuh nggak ada. Lu kayak bener di atas kaca gitu loh. Lu gesek pulpen di atas kaca, nah kayak gitulah rasanya. Ada gregetnya sih sedikit lah, sedikit. Cuman ini licin banget. Hah. Ini licin banget loh. Kalau delay sih nggak ada ya. Coba kita delay sih nggak ada. Aman-aman aja kok. Gue tanda tangan coba nih. Ya kan? Delay sih nggak ada. Nah cuman gue berasa ini apa ya istilahnya aja ya? Iya tekstur kayak nggak tekstur itu minim banget. Jadi gue kayak bener-bener lu coba ngomong ngerasain, lu ambil pulpen lo di kaca rumah lu gesek-gesek, nah kayak gitu rasanya. Ada teksturnya sedikit, cuman cenderung licin, cenderung halus. Nah inilah yang gue rasain di fake. Apa mungkin karena masih baru ya? Gue juga nggak tahu. Mungkin karena juga masih baru juga. Itulah rasanya di yang gue rasain di fake. Gitu. Nah kita balik ke Photoshop ya, kita masuk ke Photoshop. Ini brush pressure segala macam sudah diaktifkan. Berarti tablet ini sudah bisa bekerja pakai pressure. Ini kalau gue tekan tuh, tebel. Ya, ini kok tipis. Bentar, kayak ada ininya deh, kayak ada pernya. Ada pernya. Nah ini kita tekan. Tipis tuh, nggak ada delay sih ya, belum tahu ya, nanti ada review ketiga lagi, gue akan coba kerjaan berat. Nah ini baru bisa membuktikan bahwa tablet ini ada masalah nggak, karena dengan file yang ukuran mungkin 1-2 giga dia baru berasa filenya apa datanya ini masuk nggak dari tablet. Tapi kalau first impression gue cuma coba coret-coret kayak gini, ini nggak ada delay sama sekali. Nah ini nggak ada delay sama sekali, aman ya. Gue coba bikin gradasi. Kita pakai brush yang ini ya sekarang ya, yang smooth. Ini aman-aman aja sih. Ini buat drawing kayaknya, buat teman-teman yang belajar sih kayaknya enak nih, enak-enak aja sih. Ya. Gue belum ngerasain masalah yang terlalu berarti banget tadi, nggak ada delay juga, nggak ada lag ya. Data masuk dengan gampang. Nah sekarang gue cuma mau coba buka propertiesnya. Ya, laptop lu sampahnya banyak banget sih, desktop dirapiin apa? Itu bisa ada segala macem. Ada Genshin Impact, laptop buat kerja ada Genshin Impact. Ada Roblox, please dong. Apa lagi? Ada Asu. Nah ini udah diinstal, kita coba klik 2 kali. Nggak bisa aja. Tapi ya ini. Nah, nggak tahu, mungkin tabletnya appsnya ada crash segala macam, gue nggak tahu. Ini nggak bisa dibuka ya.
fake-nya. Apa mau coba kita install ulang? Install ulang berarti buka Google Chrome, fake, ke mana nih? Bawah ya biasanya. Download ya. Enter model, produk model S640, driver, OS, Windows. Terus larinya kemana nih? Windows 7, 8, 9, 10 ya. Download. Ya, jadi Reja sebenarnya udah nginstal di sini. Cuman pas mau gue buka lagi nggak bisa. Jadi ini gue coba timpa install lagi ya. Kita tunggu dulu nih, ada 1 menit downloadnya. Ya nggak tahu nih ada masalah sama drivernya, apa crash sama Windowsnya. Nah sambil nunggu kita bahas desktopnya Reja. Lura, buset banyak banget. Handbrake apa nih handbrake? Buat parkir. Kalau gue parkir kan ngisi pakai parkir pakai handbrake. Arahan enak, nggak jelas. Audio taruh di desktop semua, bener-bener nih anak nih. Amburadul buat kerjaannya. Udah belum? Mau udah dikit lagi. Ya ini sambil tutorial downloadnya lah ya. 2, 1, 0, trot. Show in folder. Mana show in folder nggak keluar? Yes. Oke. Program file VK tablet install. Nah, kita lagi proses install. Error when replacing existing file, access denied. Coba retry. Nggak bisa. Ignore. Coba. Complete, start langsung ya. Masih nggak buka juga. Gimana sih tablet? Gua ngaco nih tabletnya. Masih nggak bisa juga. Nah bisa. Ya ini tampilan drivernya ya, tampilan apa namanya buat installnya. Oke. Dia ada pen. Oke, pertama ada pen ya, ini bisa disetting ya untuk tombol yang atasnya atau yang bawahnya. Oke, ada pen erase, bisa itu ada apa lagi? Oke, ada buat keyboard, ada tablet, ada navigate, aplikasi segala macam. Begitu juga yang bawah ya. Ada bla 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 bla, sama aja, bisa dilihat. Mapping, screen mapping, bisa disetting part segala macam ya. Working areanya bisa ya all atau part. Maksudnya kalau part tuh all itu segini semua. Kalau part tuh mungkin bisa separuhnya doang atau manjang doang. Kan ada kalau pakai monitornya kan vertikal misalnya, ya bisa dibikin apa namanya manjang doang. Kemudian bisa sebentar ini nggak bisa dirotasi ya, bisa pakai kiri kanan gitu segala macam. Left hand, nah ini bisa left hand, right hand. Oh, iya jadi kebalik tuh. Loh. Nah bisa right hand, bisa left hand ya, bisa buat teman-teman yang kidal. Oke, ada function di device don't have any shortcut
key to set. Nah, kita coba pressure sampai 8000 kalau tekan banget. Tuh, 8000 ya. Cuman masalahnya kencang banget tekannya cuy. Coba kita tes. Input. Coba kita tes ya. Untuk outputnya, untuk inputnya. Kita bikin balance aja. Jadi nggak usah kenceng-kenceng banget. Jadi kenceng banget kan ya. Ya ini teman-teman bisa otak-atik sendiri lah. Gue juga bingung otak-atiknya. Tapi kalau di settingan normal, untuk sampai ke 8000 tuh kenceng banget. Nah, dengan tekanan tenaga yang cukup aja, gue ngerasa di 5000 ini udah kenceng banget loh nekannya nih. Ya, gitu. Oke. Function nggak ada ya. About us ini doang. Mapping, scale mapping, mode mouse. Oke. Nah kalau mouse itu jadi kayak mouse, udah geser-geser segala macam ya tuh. Kayak mouse ya, jadi bisa geser-geser. Kalau lo bentuk ya lo geser lagi kayak pakai mouse. Nah sekarang balik lagi ke pen. Iyalah, selamat kliknya. Oke, itu dia tampilannya. Kita balik lagi ke Photoshop ya. Jadi sebenarnya untuk impresi gue pakai gambar ini sebenarnya udah enak banget nih sebenarnya. Cukup lah buat teman-teman yang masih pula. Cuman gue memang merasakan ini agak terlalu licin aja. Gue agak kaget tadi pertama kali pakai serut lah, licin amat ya. Enggak. Tapi kalau di Photoshopnya, gue nggak ngerasain delay yang berarti banget. Nyaris nggak ada, bahkan mungkin nggak ada delay sama sekali. Ya, ini nggak ada delay sama sekali. Cukup oke lah, pokoknya cukup oke lah. Oh. Reza jelek, tuh. Enak tuh, kalau buat ngebully orang. Oke, nah ini enak banget ya. Nah tapi nanti gue masih penasaran, gue akan kulik lagi, gue coba lagi pakai buat kerjaan berat ya. Ini kan masih tangan segala macam ya, nggak berasa berat amat lah ya itu. Oke, gimana sekarang kita tes buat main Osu. Nah karena gue nggak bisa main Osu, nah Reja aja nih. Reja kan wibu nih ya kan, dia udah akrab dengan mainan kayak gini ya. Reja ngetes, mungkin kalau Osu nanti ketahuan nih. Osu tuh masih cepet banget soalnya. Ketahuan nih ada delay apa enggak. Oke. Jadi langsung ke Reja aja. Berubah. Dengan saya Reza. Oke, kita langsung tes aja ya buat main Osu. Kita langsung buka. Ya. Normal aja guys. Maaf. Kalau gue rasa sih pennya ini rada susah digerakin ya. Karena ini kan kalau main Osu cepet dan buat menjangkaunya itu luas. Nah pennya ini kalau digerakin cepet kurang responsif. Jadi ya ini masih bisa buat main Osu enak. Lebih enak dari pakai mouse, cuman masih kurang. Cukup. Oke.
ada ininya ya, ada delaynya. Iya. Tuh. Laptop lu kali yang lemot. Udah, jangan lama-lama. Ya segitu aja. Kesimpulannya Kesimpulannya kalau buat main Osu ini masih kerasa keset. Jadi kalau buat lagu-lagu cepet gitu apa namanya? Mesti banyak-banyak ekstra latihan lah biar jago gitu. Ya jadi itu kesimpulan gua. Tapi kalau lebih milih mouse apa Gravity Tablet, yang fake ini lebih pasti pilih Gravity Tablet fake. Oke. Dadah. Berubah. ini. Oh, udah ada di sini. Nah itu dia tadi ya, review dari Reza main Osu. Itu dari kesimpulan katanya masih ada sedikit responsifnya agak kurang, bukan jelek tapi sedikit berkurang responsifnya, nggak terlalu responsif banget. Tapi kalau tadi tes di Photoshop untuk cuman coret-coret sini ringan-ringan sih, kalau gue pribadi kesimpulannya first impression sih oke. Cuman tadi gue agak kaget aja, ini agak licin banget, itu aja ya. Jadi itulah tadi kesimpulan gue dan Reza ya. Nanti di episode berikutnya gue akan coba tes untuk gambar di handphone, karena kebetulan handphone Reza sama handphone gue udah gak muat nih buat install yang aneh-aneh nih. Jadi nanti gue bikin episode khusus buat ngetes di handphone. Oke? Nah gimana? Kalau ada pertanyaan mau dites kayak gimana lagi, tulis di kolom komentar. Kalau ada diskusi segala macam juga di kolom komentar aja ya. Jangan ragu-ragu. Jangan lupa subscribe juga. Nah, sampai di sini dulu edisi review fake S640 dari Alex Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.